Aku lagi gondrong nih, ini banyak banget pertanyaan. Gimana cara treatment gondrong? Kalau misalnya dari 5 cm gitu, udah bisa belum ya? Bisa sih, bisa. Jadi cara memilih bahan anggau gitu ya. Kalau aku sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Diufis hari ini lagi berkunjung ke salah satu seller, salah satu orang yang expert ya di bidang cana, terutama di cana drop cana ya mas ya. Oke, Diufis sekarang ada di Dinan Alta. Kabar mas? Baik. Baik. Gini mas, kan kemarin waktu kontes GC Mas Dinan bisa ngerebut juara 3 di kelas Anggao ya. Di Ufis ini juga, teman-teman di Ufis ini juga banyak banget, hampir 90% itu peminatnya Anggao. Karena memang di Ufis ini pertama video yang banyak viewsnya itu Anggao. Tapi udah berapa ya, udah 2 kali konten Anggao, masih banyak aja pertanyaan cara treatmentnya. Nah sekarang kita bahas treatment Anggao nih ya hari ini, tapi versi Dinan Aquatic ya, yang dari Ufis aja ya kan. Kalau mau melihat nge-review ikan-ikannya Dinan Aquatic, bisa lihat di YouTube-nya Kopeki ya mas ya. Terus Yum Aquatic, terus siapa kemarin? Vincent juga bisa cek di YouTube mereka ya. Kita di sini mau lebih spesifik bahas tentang Anggao. Oke mas, menurut Mas Dinan ya, untuk pemilihan Anggao dari Om Biokan itu apa mas yang perlu dilihat nih? Kalau Mas Dinan ngelihat apanya gitu. Jadi cara memilih bahan anggau gitu ya. Kalau aku sih yang pertama pasti melihat di ininya mas, biasanya awal dari ukuran sih, dari size ukuran. Dari size itu kalau bisa, kalau mau progres itu jangan terlalu besar. Progres jangan terlalu besar. Jadi kalau kita ngambil ombyoan ini, ombyoannya sampai size 9-10 cm itu biasanya nanti lebih susah. Jadi teman-teman kalau mau ngambil dari ombyoan itu size-nya range di size 7 cm lah. 7 cm udah kelihatan bagus enggaknya. Terus nggak terlalu besar juga, kalau terlalu besar nanti mentalnya susah. Oh ya betul. Jadi enaknya tuh di size 7 cm buat ngelatih mentalnya tuh enak. Yang pertama jadi ukurannya di sekitar ukuran 7 cm lah. Ukur 7 cm. 7 cm. Kalau untuk ininya spek lainnya biasanya dilihat dari anatominya. Kalau bisa jangan yang terlalu panjang badannya malah. Kalau jangan yang terlalu panjang. Kalau biasanya yang badannya panjang itu nggak gondrong ya. Biasanya ya. Ya mayoritas kayak ikanku ini kan badannya kayak apa ya, pendek, nggak terlalu panjang tapi bisa gondrong. Ini juga kan badannya kan nggak terlalu panjang deh mas. Jadi lebih lebar biasanya. Oke teman-teman, jadi dari Om Biokan itu yang menurut Dinan Aquatic dari ukuran 7 cm dan dari anatominya yang nggak terlalu panjang ya mas ya, badannya, posturnya itu. Gitu biasanya. Terus kalau misalnya dari 5 cm gitu, udah bisa belum mas? Bisa sih, bisa ya. Cuman kalau mau melihat istilahnya yang lebih bagusnya sih mulai dari ukuran 7 cm ya. 6-7 cm ya. 6-7 cm, 5 cm masih kelihatan tipis-tipis perbedaannya biasanya. Oke. Terus dari juga yang kayak ininya, rimnya mas. Kalau Anggao kan harus ada rimnya mas. Rimnya yang tebal. Rimnya kalau bisa. Yang kalau bahan itu cari yang minimal udah ada bakat rimnya. Udah di ekor udah ada, di dorsal sama anangnya juga udah ada. Jadi nanti tugas kita tinggal mempertebal rimnya. Oke. Itu dari Om Biokan ya mas ya. Terus kalau dari latih mental. Kalau Anggao dari settingan pennya dulu ya kok. Kalau latih mental biasanya kalau aku pakai polos sih. Polos aja. Polos tuh maksudnya nggak pakai substrat, nggak pakai tanaman, nggak pakai ya pokoknya polos lah, nggak pakai hardscape, cuma tank polos. Terus
ukuran tanknya jangan terlalu besar. Betul. Kalau tanknya besar kan susah melatih mentalnya, ikannya lari ke sana kemari. Jadi biar dia istilahnya fokus. Fokus sama kita yang latih, jadi enak. Teman-teman Diu, jadi ada persamaan ya antara cara melatih Andrao versi Diufis sama Jinan Aquatic itu sama. Cuman ini mas, aku punya pengalaman melatih mental di ukuran 9 cm bener susah, Iya, susah. ampun. Kalau terlalu besar malah susah. Bener susah betul. Aku tak latih ya masih 9 cm, tak latih, nggak mau sama sekali kaca, padahal dia aktif, nggak mau sama sekali kaca. Akhirnya kesel sendiri ya, udahlah matiin lampu, tak biarin, tak puasain. Ada kali 1 minggu lupa aku, karena lampunya mati kan nggak dia lupa. Pas tak nyalain, kasih makan, flaring dia kaca. Ya mungkin waktu lampu dimatiin itu gimana ya? Mungkin Tenang dia. tenang, dia ngerasa itu wilayah dia. Gitu. Terus kalau dari warna mas, progres warna. Kalau warna biasanya aku kalau dari kecil ya, dari kecil yang tak progres rimnya dulu, rimnya biar agak tebal lagi. Oh mulai dari rimnya dulu. Kalau aku rimnya dulu karena rim lebih susah nanti ketika dia udah gede. Kalau pas untuk ukuran 6 cm itu biasanya masih tak progres di rim. Dan itu progresnya pakainya settingnya kayak gini, pakai pasirnya merah, backgroundnya putih. Nah itu buat ngebelin rimnya. Kalau untuk warna birunya nanti size 8 up itu kita pakai backgroundnya hitam. Jadi dibalik. Nanti kalau pertamanya pakai cerah, nanti berubah ke hitam biar naikin warna birunya. Kalau udah naikin rimnya nanti tinggal birunya. Kalau udah Kalau putih mau- susah rimnya. Oh berarti kalau misalnya, oke ini teman-teman ya, kalau mau apa treatment warna, kalau dari Jinan Aquatic ini mulai dari ukuran kecil dulu. Iya, Ya, kecil. kalau misalnya ukuran kecil, progres rimnya dulu. Rim itu yang atas, ya total atas yang ada garis. Di ekor semua, pokoknya yang garis. membungkus sirip-sirip lah. Ya. Nah itu pakai background putih, pasir malang merah. Merah. Untuk Betul. buat progres rimnya. Jadi kalau- makannya juga penting ya, makan. Kalau Mas Gino apa makannya? Kalau kita Punya sendiri ya? Oh, pelet sendiri Kalau semua. punya pelet sendiri, mau pakai peletnya Mas Ginan, cek aja di Shopee-nya. Ketik aja Iya. Ginan, udah nanti ada muncul kan. Ginan Aquatic. Iya. Berarti kalau dari rim yang udah muncul, baru ganti ke background hitam itu untuk warna birunya. Warna biru. Warna birunya. Kalau warna biru mah, insya Allah nggak terlalu sulit lah ya Mas. Iya, lebih Nggak mudah terlalu sulit. daripada rimnya. Betul. Iya. Nggak terlalu sulit, tinggal gimana kita kasih makannya aja. Kalau makannya pasti pelet. Terus ada ini nggak apa? Kalau aku pakai kan mas ulet Hongkong. Oh udah tongkong. Iya. Fungsi udah tongkong untuk Kalau ulet Hongkong ikannya aktif mas. aktif. Mungkin karena panas ya. Andrao. Apalagi gondrong nih. Ini banyak banget pertanyaan. Gimana cara treatment gondrong? Kalau gondrong itu sebetulnya pertama ya genetik ya. Genetik itu kan beda-beda ya, bisa gondrong Genetik. ada juga, pertama kan genetiknya. Jadi teman-teman harus milih yang sekiranya ini punya bakat bagus buat gondrong. Untuk melihat punya bakat bagus gondrong itu dilihat dari mana? Itu biasanya kan nantinya malah badannya nggak panjang. Yang nggak panjang. yang Badannya nggak panjang. Badannya tuh nggak terlalu panjang. Bisa teman-teman kan kalau konten kan bisa dilihat, oh ada yang ini agak bantet, ini panjang banget. Biasanya yang gede malah panjang-panjang. Kalau yang kalah size biasanya malah bantet gitu, biasanya lebih lebar ya. Ya nggak semuanya sih, cuman kebanyakan yang tak lihat kayak gitu. Kalau dari Andra itu badannya nggak terlalu panjang, nanti siripnya lebar, terus ekornya juga lebar. Dilihat tuh bisa, kalau dari bahan kan kita punya banyak pilihan, jadi tinggal milih aja yang bahan yang bagus. Dan yang jelas namanya milih ombyokan itu nggak gampang, Mas Bro, Gampang ya. iya, nggak gampang. Nggak gampang. Nih kalau kalian nggak mau capek ya, nggak mau capek milih ombyokan, karena ya pasti udah tau lah, ya pasti teman-teman di UKIS ini udah tau lah gimana rasanya milih ombyokan, ya itu capek banget. Kalau kalian nggak mau capek, kalian datang aja ketik di Google ya, Ginan, nanti keluar Jinan Aquatic. Itu ada ombyokan, tapi ombyokan yang udah disortir. Iya, biasanya Tinggal seperti kalian itu. sortir lagi, itu gampang banget lihat yang bagusnya. Bagus dari yang bagus. Main di sini milih bebas. Bebas.
Terus Mas, selain apa tadi genetik, apalagi Mas? Oh, kalau itu kan faktor ikan sering flaring juga, pertumbuhan tulangnya kan juga semakin ini. Berarti kalau mau gondrong itu harus mental dulu. Harus punya ikannya harus bermental. Harus punya mental dulu kalau mau gondrong. Iya kan, memang ada yang genetik nggak gondrong tapi udah, genetiknya nggak genetiknya gondrong tapi nggak galak juga ada. Tapi kalau untuk ikan-ikan yang genetiknya kurang gondrong bisa diprogres dengan itu tadi, kalau dia semakin sering flaring, semakin pertumbuhan siripnya semakin bagus, Semakin bagus intinya. semakin dia sering flaring kan, dia kalau flaring kayak gini kan tulang-tulangnya tegang semua itu kan Mas. Itu kan biasanya dari tumbuh tulang ini. Terus untuk ketinggian air juga berpengaruh sebetulnya untuk untuk pertumbuhan sirip itu juga berpengaruh. Jadi kalau untuk menggondrongkan ikan itu sebenarnya airnya juga harus tinggi. Ini tank ukuran berapa Mas? Kalau ini tingginya 30 Mas. 30. Jadi ukurannya sekitar, Kalau bisa kalau untuk progres ini sebenarnya sudah di full air Mas. oh harus tinggi. Tinggi ya. Jadi kan ikan renangnya berat buat ngambil nafas. Kan siripnya juga makin dia berusaha untuk naik tuh ininya ngerangsang pertumbuhan dorsalnya tuh. Iya. Oh, oke. Dorsal, ekor, dayu. Logikanya masuk. Iya. Jadi itu teman-teman, kalau mau progres gondrong, air tinggiin aja. Tapi cek lagi tanknya kuat enggak? Iya. Nampung airnya. Jangan tetap ditinggiin bocor, basah kasur nanti. Iya, harus dilihat-lihat juga. Sama juga biasanya sebenarnya tank berarus itu juga berpengaruh buat gondrong juga. Kayak ada filter kecil tuh, airnya muter terus. Kalau air muter terus, ikannya juga renang terus. Nanti ngefek juga ke pertumbuhan sirip-siripnya. Beda sama ikan yang cuma diem, ikan yang cuma mager. Kalau minimal pakai biofilm kayak gini kan, ikannya aktif Mas. Ikannya gerak terus. Beda sama ikan-ikan yang di tank airnya diem, terus kasih makan terus, dia kan ikannya bakal mager di bawah. Itu pertumbuhan siripnya kan juga kurang Buat siripnya ya. karena dia jarang gerak, makan diem. Intinya ikan aktif, sudah bermental, baru menggondrong. Ya, itu otomatis lah. Intinya dari tiga semua ini harus sabar ya Mas ya. Sabar. Sabar. Ya, Ya, sebenarnya sih bisa dua. Aku pernah bilang ke penonton tuh, kita nih dua intinya, mau sabar atau mau ngeluarin uang. Itu aja. Oke, jadi untuk Andro kayaknya event cuma itu aja ya Mas ya. Iya sih, secara umum itu aja. Itu aja sih ya. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih santai lagi Mas, mungkin lebih duduk ya. Boleh. Sambil duduk kita. Boleh. Di depan sini loh.